Dunia ada dalam masalah besar. Perang Rusia dan Ukraina belum selesai. Pandemik belum selesai. Resesi ekonomi sedang di depan mata. Kekurangan pangan. Beberapa negara mengalami kebangkrutan. Namun ada satu masalah besar yang kita tidak boleh lupakan. Masalah generasi. Ada begitu banyak anak-anak mengalami child abuse. Mereka bertumbuh dalam kondisi yang tidak normal. Sulit untuk konsentrasi. Kekerasan di dalam rumah tangga. Pergaulan bebas. Mereka memberontak terhadap orang tua. Tidak peduli kepada agama. Dan ini adalah penyakit sosial yang terjadi. Bagaimana gereja, sekolah, dan orang tua menyikapi hal ini? Oke, baik. Saudara, bersama dengan saya ada Bapak Prayugo, teman dekat yang saya bilang partner in crime. Kami melakukan pelayanan bersama-sama, mementor beberapa gereja, dan Pak Prayugo ini adalah ketua sekolah minggu GSJA di Jawa Barat. Oke, Departemen Sekolah Minggu di Jawa Barat. Lalu ada Pak Joni bersama dengan Ibu Intan, mereka adalah pasang suami istri yang menjadi founder dari Sekolah Raja Wali, itu PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang kita bilang homeschooling ya, homeschoolingnya Raja Wali gitu. Dan saya yakin mungkin ada beberapa juga hadir yang masih menyaksikan juga secara online, kenal beberapa saudara, kenal mereka, melayani di sekolah ini sebagai pendidik. Tetapi yang unik adalah ini bukan sekolah formal seperti biasa, tetapi ini adalah sekolah yang disebut dengan homeschooling PKBM tadi. Tetapi melayani juga bukan cuma sekedar anak yang baik-baik saja atau anak yang sehat-sehat saja, tapi mereka juga melayani anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi kalau saudara nanti mau kenal mereka lebih lagi, saudara silakan langsung approach mereka, dan mereka sudah melayani begitu amazing dan saya sangat diberkati oleh pelayanan mereka. Boleh beri tepuk tangan buat mereka saudara untuk bicara mengenai firman Tuhan. Silakan duduk Pak Prayugo. Terima kasih saudara, silakan Pak Joni, Bu Intan. Dan hari ini secara khusus saya ingin bicara mengenai Home Sweet Home berkenaan dengan Harnas atau Hari Nasional Sekolah Minggu di seluruh GSJ di Indonesia ini. Jadi hari ini adalah hari khusus buat sekolah minggu. Nah untuk itu saya ingin memulai dengan ini saudara. Home Sweet Home itu adalah temanya atau judulnya. Dan nanti kami akan berbicara, kita akan ngobrol-ngobrol tentang itu. Dan saya berharap saudara bisa tangkap beberapa poin dan pesan penting. Khususnya saudara yang orang tua maupun yang akan segera jadi orang tua. Dan juga yang masih muda, saudara mungkin bilang saya masih lama jadi orang tua. Nggak apa-apa, ini memperlengkapi saudara. Karena siapa tahu juga di antara saudara yang terpanggil jadi guru sekolah minggu. Who knows? Dan siapa juga yang tahu terpanggil jadi pendeta. Who knows ya. Jadi saya berharap saudara buka pikiran saudara, hati saudara, termasuk yang ada di rumah juga yang secara online. Saudara juga tolong lihat ini. Saya mulai dengan ini saudara. Home is a place where everything starts. Rumah itu adalah tempat di mana segala sesuatu itu dimulai. Semua yang baik dimulai dari rumah. Semua yang jelek juga dimulai dari rumah. Tergantung gimana di rumah. Ya, jadi kalau di rumahnya baik, otomatis hasilnya nanti keluarnya juga pasti akan baik. Tapi kalau di rumahnya udah jelek, itu akan kebawa ke masyarakat dan itu akan merusak masyarakat. Jadi home is a place where everything starts. Ini adalah pemahaman yang kita tahu semuanya. Nah saudara, ada bukti bagaimana rumah itu menjadi satu tempat memulai segala sesuatu. Bangsa Israel mengalami kejatuhan mereka. Bangsa yang terpilih, bangsa yang disayang Tuhan sebetulnya. Tapi mereka harus dibuang dari hadirat Tuhan. Mereka dibuang dari tanah perjanjian. Hanya semata-mata karena kegagalan di dalam rumah. Kegagalan dalam mendidik generasi yang berikutnya gitu. Jadi sangat berbahaya. Makanya kenapa tadi di tayangan ditampilkan bahwa masalah yang terbesar sekarang ini bukan cuma sekedar perang, bukan cuma sekedar hal lain, itu juga masalah. Tetapi masalah generasi. Kenapa bisa terjadi perang? Karena ada generasi yang gak termuridkan dengan baik mungkin. Kenapa bisa terjadi kelaparan? Kenapa bisa terjadi korupsi? Kenapa bisa terjadi hal-hal yang lain? Karena dari rumahnya kemungkinan besar salah. Ya. Jadi home is a place where everything starts. Kita lihat bangsa Israel saudara. Saya udah siapkan Hakim-Hakim pasal yang kedua. Ayat yang ke-7
Dan saya akan bacakan dan ayat yang ke-8 buat saudara. Bisa ditayangkan? Oke, Hakim-Hakim pasal yang kedua. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Sudah punya Alkitab? Alkitab? Oke, saudara lihat di ayat-ayat itu ya. Ayat yang ke-10 saya lihat. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir lalu mengikuti Allah lain dan dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Sudah lihat ya? Jadi bangsa Israel gagal karena mereka salah. Bangsa yang angkatan yang sebelumnya adalah angkatan yang mengenal Tuhan, tapi ada angkatan baru katanya muncul tidak mengenal Tuhan. Karena kemungkinan besar mereka memang tidak memuridkan, tidak menceritakan kembali mengenai iman orang tuanya kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi masalah, saudara. Dan yang kedua, saudara, yang paling penting ini juga kedua. Hanya karena saya pendeta, belum tentu anak saya mewarisi iman yang sama. Hanya karena saya pemimpin rohani, belum tentu anak-anak saya juga mempunyai iman yang sama seperti saya kepada Tuhan Yesus. Kalau saya nggak memuridkan dengan sungguh, terjadi juga di Israel. Saya bacakan juga buat saudara ya. Dalam 1 Samuel pasal yang pertama, saudara boleh buka Alkitab saudara. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ketiga, sampaikan berita seperti ini saudara. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, imamnya namanya Eli, Hofni dan Pinehas. Apa yang terjadi dengan anak imam ini? Ada dua orang. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-12. Sampaikan seperti ini saudara. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Saudara lihat ya. Jadi hanya karena orang tuanya itu pendeta, dengan kata lain mungkin lebih halus lagi. Hanya karena orang tuanya adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan luar biasa, aktif mungkin dalam kegiatan-kegiatan kerohanian, anak-anaknya belum tentu jadi anak-anak yang benar. Kalau orang tuanya gagal untuk memuridkan mereka. Sudah bersama dengan saya? Yang bersama dengan saya boleh katakan yes. Ini yang terjadi saudara di Alkitab. Nah sekarang saya mau mulai ngobrol nih sama teman-teman. Pak Prayugo, ada Pak Joni, ada Ibu Intan. Berkenaan dengan apa yang kita mau bicarakan home sweet home nih. Ada satu kondisi atau keadaan ya di dalam negara kita. Saudara juga pasti akan menyadari hal-hal ini. Bagaimana sekarang begitu banyak terjadi yang disebut dengan child abuse. Anak-anak yang mengalami abnormal use, abuse itu abnormal use. Di mana mereka diperlakukan dengan tidak benar, diperlakukan dengan tidak adil, diajar dengan cara yang salah dan lain sebagainya. Terjadi child abuse. Bagaimana Pak Joni atau Bu Intan melihat hal ini? Mungkin ada cerita yang bisa diceritakan supaya kita bisa tangkap dulu apa yang sedang terjadi sekarang. Silakan. Iya, Pastor. Saya share aja ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang suka nonton berita gitu, akhir-akhir ini sering sekali kita diperlihatkan begitu ya, anak-anak yang mengalami child abuse ini, khususnya mereka yang wanita seperti itu. Jadi buat saya itu sangat menyedihkan sekali dan mengerikan sekali. Ditambah dengan apa yang ditampilkan di TV itu, berita-berita itu memang kami harus hadapi. Itu kami harus hadapi, ada banyak beberapa anak-anak yang harus kami layani yang mengalami seperti itu gitu. Dan itu cukup
bukan cukup lagi ya, memang sangat mengerikan Pastor gitu. Karena itu terjadi bukan di lingkungan luar gitu, tapi justru terjadi di tengah-tengah yang harusnya menjadi tempat yang aman buat mereka. Okay. Kalau kita lihat di TV kan mungkin ada berapa sekolah, ada satu sekolah ya. Sekolah harusnya menjadi tempat yang aman. Oh iya. Tapi di situ justru mereka mengalami sesuatu yang sangat mengerikan seperti itu. Yeah. Jadi ini pesan, nggak ada pesan sponsor sih ya Pastor. Cuman saya diingatkan tadi karena melihat banyak anak-anak muda di sini, khususnya yang wanita. Saya mau pesan aja, mungkin kalau ada yang mengalami harus, di sini ada hamba-hamba Tuhan yang saya percaya terbuka untuk mau melayani seperti itu. Karena harus pulih gitu, harus pulih. Kalau nggak pulih itu akan selamanya mengikuti kehidupan kita semua. Dan saya bersyukur Tuhan berikan gitu anak-anak yang mau tanpa kita tanya gitu, tapi mereka datang sendiri gitu. Dan saya katakan bahwa bersyukur bahwa kalian bisa terbuka seperti itu, karena itu adalah kunci pemulihan. Dan harus disadari itu bukan kesalahan kalian gitu, karena bukan keinginan kalian seperti itu. Saya sampaikan seperti itu. Jadi itu terjadi, Pastor, gitu. Termasuk di dalam lingkungan sekolah. Termasuk di lingkungan sekolah ya, seperti yang kita akhir-akhir ini kan sering nontonnya di YouTube atau di berita, itu terjadi di sekolah seperti itu. Ada contoh nggak? Contoh ini, jadi ada seorang anak mungkin yang mengalami abuse, banyak macam ya, bisa terjadi sexual abuse, bisa terjadi kayak dipukulin, kalau bahasa saya dulu digebotin gitu ya, sampai akhirnya ini anak stres, trauma gitu. Dan apa sih dampaknya tuh apa gitu yang kelihatan dari pelayanan yang kalian pernah lakukan? Dampaknya ya itu ya, kebutuhan khusus itu tidak hanya anak yang misalnya autis atau apa gitu. Justru ada yang ya hal seperti ini pun menjadi kebutuhan khusus Pastor gitu kan. Menjadi menghambat mereka dalam belajar seperti itu. Lalu menumbuhkan kelakuan yang tidak semestinya, tingkah laku dari mereka yang tidak semestinya gitu. Mereka mungkin jadi pendiam atau mereka mungkin jadi lebih agresif seperti itu, Pastor. Itu baru dari satu sisi child abuse ya, yang terjadi bisa di rumah, bisa dalam lingkungan, bisa juga kemungkinan bisa terjadi juga di sekolah yang kita anggap aman. Tapi ada satu ini nih, kondisi keadaan di mana kita semua mengerti 2,5 tahun pandemik. Sekolah kuliah online. Terus jadi anak-anak jadi tidak bersosialisasi dengan baik. Tapi mereka jadi semakin expert di dalam dunia digital. Yang disebut dengan digital native gitu. Kan ini bagus sebenarnya digital tuh anak-anak pinter kelihatannya luar biasa. Tapi apa sih dampaknya kalau yang kalian lihat sebagai pendidik dengan kondisi yang ada seperti itu sekarang gitu. Apa dampaknya? Lalu bagaimana kita melihat ini, kita nih kira-kira mesti gimana ya menghadapi seperti ini. Orang tua ada banyak di sini, yang menyaksikan juga banyak pasti. Anak-anaknya saya nih, mainnya canggih banget. Contoh satu aja ya, di rumah kami ada keponakan baru datang di Jakarta umur 1 tahun. Bangun tidur tiba-tiba pegang handphone bisa langsung tuk gitu, 1 tahun. Canggih banget, ini luar biasa. Ini saya pikir 1 tahun aja udah bisa kayak begini ya, apalagi nanti seumur saya gitu. Udah gak tahu lagi modelnya kayak gimana mungkin. Tapi maksud saya apa dampak dari digital digital native ini, apa sih dampaknya gitu setelah kalau kalian lihat juga dalam pendidikan kira-kira. Mungkin Pak Joni. Ya. Saya boleh tambahkan sedikit lagi Pak Sri. Ya silakan. Tadi ya. Jadi child abuse ini bukan cuma sekedar sexual abuse, tapi juga termasuk perkataan yang abuse dari orang tua kepada anak-anak. Oh iya. Dan dampaknya itu kepercayaan diri akan terserang. Saya pernah bertemu dengan orang tua yang curhat ke saya tentang anaknya, lalu saya selama orang tua tersebut curhat, lalu saya kasih satu pertanyaan, coba Bapak Ibu
sampaikan ke saya apa kelebihan dari anak bapak dan ibu. Dan mereka nggak bisa jawab. Mereka cuma tahu anak saya itu dablek, Pak. Hah? Dablek. Itu sudah abuse itu. Wow. Ya. Lalu kalau kita bicara online, digital native, memang anak-anak sekarang yang disebut dengan era Gen Alpha, itu sudah disebut generasi yang sangat digital. Begitu lahir sudah difoto pakai ini ya, sudah ketawa-ketawa sama ini gitu. Nah maka saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh bapak saya, Dr. Julianto Simanjuntak, yang mengatakan bahwa tugas yang paling mendesak hari ini adalah menjadi orang tua, dan jabatan ini tidak tergantikan dan ini jabatan yang istimewa. Nah, bicara soal online tadi, memang satu sisi anak-anak sekarang canggih banget dengan alat yang ini, makanya disebutnya smartphone gitu. Smart. Tapi apakah yang menggunakannya smart, bijaksana, belum tentu. Iya. Makanya generasi sekarang ada juga istilahnya kan, generasi kalau teman-teman di teman-teman belajar konseling mengatakan generasi sekarang ini generasi yang sangat canggih, diibaratkan seperti mereka itu gadget, lalu angkatan kita ini Pak, angkatan mesin ketik Pak. Jadi kalau mesin ketik itu kan kalau jatuh dari meja dia cuma penyok, tapi masih bisa dipakai begitu ya. Cuman kecepatannya kurang mungkin. Nah, tapi kalau ini udah jatuh, dia akan gampang sekali untuk hancur. Nah seperti itulah kurang lebih menggambarkan generasi sekarang. Sangat canggih, tapi sangat gampang juga rapuhnya, hancurnya. Itu kalau kita lihat dari online tadi, Pastor. Kan katanya dibilang kalau semakin online itu kan semakin banyak informasi kan. Jadi anak kan semakin cepat, semakin pinter sebetulnya. Dia bisa tahu apa aja. Sekarang kalau lagi ngobrol sama anak-anak gitu sekarang ya, Pak ini maksudnya apa sih Pak? Google. Beres gitu, ya kan? Artinya semua informasi udah tersedia gitu Pak. Kan bagus sebetulnya. Tapi apa sih dampak yang kalian lihat sebagai pendidik justru ada efek negatifnya tuh apa gitu kalau kita nggak waspada di situ gitu. Itu loh. Apa sih akibat dari digital native kalau menurut Pak Joni atau mungkin Bu Intan? Iya. Salah satunya dari sekian banyak suara-suara yang berbunyi di alat ini, demikian juga penampakan-penampakan gambar-gambar, tayangan-tayangan. Salah satu yang paling terasa itu hari-hari ini adalah anak-anak sekarang sangat gampang sekali untuk mengatakan, aku overthinking. Overthinking. Ini istilah baru nih Pak. Dimana istilah ini waktu saya anak-anak dulu saya nggak ngerti apa ini. Gitu. Anak-anak sekarang kok overthinking saya Pak. Gitu. Bahkan ada yang membuat saya sempat kaget juga ketika dalam suatu diskusi dia mengatakan saya mengalami social anxiety. Saya nggak ngerti istilah itu waktu saya sekolah dulu. Social anxiety. Social anxiety, ya. Oke. Itu anak umur berapa Pak? SMP. Umur 13-an. 13 tahun. Kan padahal anaknya secara penampilan kalau laki-laki ganteng gitu Pastor ya. Yang wanita cantik begitu. Kalau kita lihat sekilas, kok bisa mengalami social anxiety tadi gitu. Rasanya dia sempurna begitu, tapi ternyata di balik kesempurnaan itu ada overthinking, ada social anxiety. Oke. Saya nangkapnya gini Pak, kan kalau sebenarnya overthinking itu sebenarnya buat orang-orang tua sih. Sebetulnya. Karena udah kebanyakan yang dithinking kan, udah kebanyakan dipikirin gitu. Ya. Betul, setuju ya? Mau overthinking kan harusnya kita gitu yang udah banyak kerjaan, udah banyak tanggung jawab. Ini anak-anak yang belum banyak kerjaannya sebetulnya overthinking. Apakah betul lah itu karena memang information yang flooded gitu ya. Banjir informasi yang memang mereka serap terus tiap hari itu dari gadget mereka gitu. Apa betul begitu Pak? Ya. Dan apa dampaknya itu buat pendidikan mereka akhirnya? Salah satu yang paling saya lihat itu adalah tadi Pastor, ketidakpercayaan diri dan harga diri yang rendah jadinya. Oke. Gitu.
Padahal dia sudah membaca kejadianku ini dahsyat dan ajaib. Ya. Tetapi yang dia alami adalah tadi overthinking. Bahkan dalam satu diskusi itu dia mengatakan, Pak, saya mau ke warung aja saya nggak percaya diri. Mau apa Pak? Ke warung. Jadi disuruh orang tuanya ke warung untuk membeli sesuatu, mau menanyakan harganya aja dia nggak percaya diri. Gitu. Dan kadangkala ada yang begini, kalau saya lihat orang lagi bicara, baik saya kenal maupun enggak, lalu orang tersebut melihat ke saya atau mereka melihat ke saya, rasa-rasanya mereka sedang membicarakan saya gitu loh. Itu yang dia alami. Ya, jadi Insecure Pak? Ya, Mereka insecure. insecure. Jadi, generasi yang insecure di tengah-tengah kecanggihan, di tengah-tengah kemajuan semuanya gitu. Wow. Saya terus terang baru dengar kalau disuruh keluar ke warung takut gitu ya. Kalau dulu saya kecil maunya ke warung terus justru. Apa yang bisa saya ambil dari warung gitu. Tapi memang itu kejadian ya Pak ya. Itu memang sungguh terjadi gitu ya. Ada begitu banyak anak yang depresi justru di masa muda mereka gitu. Ya, itu salah satunya. Lalu ada lagi yang menyampaikan masalahnya itu, saya jadi overthinking karena pembandingan Pastor ya. Jadi anak perempuan, terus saya sering dikatakan suara saya seperti anak laki-laki. Ada lagi yang saya tidak merasa secure karena rambut saya pendek. Ya. Sekali lagi karena Perbandingan. informasi yang dari sini. Mereka ngelihat orang lain dan berpikir itu yang terbaik gitu. Jadi mereka bandingkan dengan diri mereka. Gitu. Saya nggak tahu Pak, berapa banyak di antara saudara yang punya kenalan atau mungkin anak-anak yang ngerasa sepertinya lagi overthinking gitu. Jadi rasanya ini kita perlu waspadai ya. Karena ada begitu banyak anak-anak yang sedang mencoba untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain. Dan akhirnya nggak jadi otentik diri mereka gitu. Ya. Dan itu saya pikir menjadi satu masalah cukup besar gitu. Dan bukan cuma masalah itu aja, kalau kita lihat juga kan ada masalah-masalah seperti nggak bonding gitu orang tua sama anak gitu. Nggak ada hubungan yang baik sehingga anak-anak takut ngomong sama orang tua. Atau kalaupun mereka nggak mau jujur sama orang tua gitu. Pernah ngalamin hal-hal itu bisa diceritain nggak Pak? Kira-kira dan dampaknya tuh apa kira-kira dan gimana? Iya, pasti ada ya Pastor ya. Apalagi ketika pandemi itu, zaman sekarang itu kan suami istri pasti bekerja, kebanyakan kan. Jarang beda waktu zaman saya masih kecil, pasti yang kerja cuman ayah gitu kan. Ibu ngurus anak-anak di rumah gitu. Nah, waktu ketika pandemi ini suami istri bekerja, anak di rumah sekolah, memang keadaannya adalah mereka sama-sama di rumah. Oh gitu. Online soalnya? Iya, WFH, sekolah dari rumah. Memang sama-sama di rumah tetapi masing-masing sibuk dengan kesibukannya sendiri. Seperti itu, sehingga tidak ada tidak ada bonding, itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena seringkali orang tua jadi hakim Pastor. Gitu. Kadang kalau anak cerita, ntar gitu. Kamu inilah cari sendiri di Google atau misalnya nggak boleh kayak gitu. Itu orang tua. Kena dong. Saya tadi bilang gitu. Kamu cari Google gitu. Iya. Oh, berarti saya termasuk itu. Kadang kan saya mengakui juga Pastor. Saya orang tua gitu. Sibuk ini di rumah. Kadang anak tanya, Mah ini artinya apa sih? Cari di Google deh. Gitu. Itu. Tapi saya menyadari ini nggak benar nih gitu kan. Kadang anak butuh waktu untuk dia bicara gitu dengan orang tuanya. Dan kadang anak hanya butuh untuk didengar. Seperti itu Pastor. Itu yang kadang-kadang tidak ada, yang menyebabkan tidak ada bonding itu karena orang tua sudah pasang pagar dulu. Pasang jembatan, tembok dulu gitu. Sehingga tidak bisa nyambung gitu Pastor. Gitu. Tapi bukankah itu memang kondisi yang sekarang tuh kan susah buat kita orang tua tuh ngertiin anak kan. Betul. Karena bahasanya juga udah, ini anak ngomong apa sih gitu. Ya, dan menurut kalian ya, kalau menurut kalian nih, gimana sih kita bisa ngertiin mereka itu? Kalian kan pendidik ya, dan kalian apalagi nanganin anak-anak yang berkebutuhan khusus yang kadang-kadang juga nggak ngerti gimana cara berkomunikasi sama mereka. Apa sih tips kalian, paling nggak buat kami orang tua gitu,
yang bisa kami bawa pulang gitu? Kalau dari saya yang pasti sebagai orang tua saya pasti punya masa lalu gitu. Kamu orang tua punya masa lalu, oke? Iya. Dan itu harus selesai. Masa kecil, inner child ya disebutnya. Kalau dalam bahasa konseling itu kita harus beres dulu inner child kita. Itu. Contohnya misalnya kalau waktu kecil kita sering dibilang kamu anak mama pintar kalau nilai kamu 9. Nah begitu anak kita nilai misalnya nilai matematikanya 7. Nah kita mulai ngomel tuh gitu kan. Kenapa cuma 7? Kenapa enggak 9? Gitu. Itu yang akhirnya menjadi tempat yang tidak nyaman buat mereka. Tidak ada bonding seperti itu. Makanya inner child kita harus beres sebagai orang tua. Gitu. Sehingga apa yang terjadi pada kita di masa lalu tidak kita lanjutkan kepada anak kita. Seperti itu. Putus ya. Putus. Lalu yang kedua orang tua harus terus belajar. Orang tua harus terus belajar. Tapi kan udah beres sekolahnya ya. Mesti terus belajar artinya ya, mesti terus belajar. Tuhan Yesus bilang harus belajar. Seperti anak-anak. Iya. Ada satu lagi yang menarik sebenarnya kalau dalam pemikiran saya nih ya. Anak-anak sekarang nih gak terlalu peduli sama agama atau mereka gak ngerti sama sekali tentang apa itu Tuhan Yesus, keselamatan. Kalau mungkin bahasa kita nih theological loss. Seperti kehilangan gitu. Karena ya mereka dengar ini di YouTube, akhirnya mereka kehilangan luz dari iman mereka gitu. Ada kesan gak Pak Praigo atau mungkin? Ya. Pertama-tama terima kasih ya Pak Surarif dan Jemaat untuk Bethlehem. Saya merasa bahwa Bethlehem itu home sweet home. Ya, jadi ya saya sebelum pandemi saya seringkali sore ke sini ya. Pertanyaannya kenapa kok mau ke sini lagi? Karena saya merasa bahwa Anda itu ramah ya. Bapak Ibu itu ramah dan welcome sekali. Jadi home sweet home. Terima kasih ya untuk penerimaannya juga. Saya ingin menyampaikan bahwa kita percaya ini bermula dari keluarga gitu. Dari keluarga itu adalah inti dari sel. Kalau gereja itu adalah sel, inti dari sel itu adalah keluarga. Nah, ada satu survei di Southern Baptist Church ya. Jadi ini tentang penginjilan keluarga yang paling efektif. Tadi kita berbicara ada child abuse, ada bullying, ada segala macam. Tetapi yang kita harus perhatikan ini adalah sebetulnya kita percaya bahwa keluarga itu adalah benteng yang terakhir yang kita harus perkuat. Gitu. Karena kalau ini bentengnya ini jebol maka semuanya ambruk dan gereja juga ambruk. Nah ada satu survei di dalam Southern Baptist Church dikatakan begini. Kalau istri yang bertobat dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dia itu memberikan dampak hanya 17%. Kalau istri ya. Kalau istri yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, dia membawa dampak untuk kepada keluarganya itu hanya 17%. Tetapi kalau suami yang menjadi anak Tuhan sungguh-sungguh, dia memberikan dampak sampai 93%. Jadi memang itu sesuai dengan firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 15 bahwa laki-laki itu adalah pemelihara dan pengusaha taman tersebut. Jadi Bapak Ibu mungkin kita merasa bahwa kalau urusan rohani itu adalah urusan mama gitu. Bapaknya urusan cari uang gitu ya. Jadi semuanya yang rohani itu adalah urusan mama. Tapi survei ini mengatakan bahwa kalau seorang laki-laki, seorang suami, dia percaya kepada Tuhan, dia mengikut Tuhan, dia bisa probabilitasnya membawa keluarganya kepada Tuhan itu sampai 93%. Nah, yang kedua yang saya mau ingin sampaikan tadi Pastor Arief berbicara soal spiritual loss. Ini satu survei lagi, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya suka menggunakan data jadi supaya pada waktu kita melihat sebetulnya ini arahnya kita mau kemana nih, sebetulnya arah kemana. Nah spiritual loss itu ada satu, mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Jadi ini ada Bilangan Research Center. Bilangan Research Center itu satu lembaga, dia anak-anak Tuhan, dia cinta, dia lagi mensurvei tentang
dinamika spiritualitas dari anak-anak muda. Nah, kalau kita lihat di dalam grafik ini, mungkin sudah ditampilkan, ya bisa ditampilkan, itu tentang eksklusivitas, Pastor Arief. Jadi eksklusivitas itu ada pertanyaannya begini nih, apakah semua agama itu benar? Gitu. Jadi banyak pertanyaannya. Dan salah satunya itu mengarah begini, apakah hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup? Nah, kalau kemudian kita lihat dari surveinya itu, indeks spiritualitas sebetulnya yang terjadi dari gabungan pertanyaan itu 3,79. 3,79 itu oke lah ya. So baik begitu ya. Jadi indeksnya itu masih oke gitu karena di atas 3 gitu ya. Tapi kalau kita lihat skala 5 ya Pak ya? Ya skala 5, 1 sampai 5 namanya scale rating point begitu ya. Jadi itu ada grafik yang 1 itu jelek banget, 5 itu bagus banget gitu. Nah kalau digabungkan pertanyaannya itu indeks spiritualitasnya kita orang Indonesia itu 3,79. Oke di atas rata-rata. Tapi pada waktu ditanya exclusivity, apakah semua agama itu benar, apakah Yesus cuma satu-satunya jalan kebenaran dan hidup? Nah terbagi dari beberapa golongan nih. Kalau di atas 59 ya Bapak Ibu yang disebutkan baby boomers, di atas 59 itu indeksnya 4,13 di atas 4 tuh. Kalau rata-ratanya 3,79 dia di atas 4. Oh bagus berarti ya. Berarti kalau generasinya di kita itu apakah Yesus sebagai satu-satunya juru selamat? Ya. Mengatakan yes, enggak ragu lagi. Ya. Nah kemudian turun di generasi X masih bagus di atas 4 persis. Tadi kalau 3,79 rata-rata dia di atas 4. Saya generasi X begitu. Ditanya apakah semua agama itu benar? Enggak. Jadi eksklusivitas bahwa mengatakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat, ya. Tapi begitu sampai di milenial di bawah 3,79. Sampai generasi Z yang itu kalau kita lihat 15 sampai 24 ditanyain apakah semua agama itu benar, indeksnya turun menjadi 3,27. Jadi di bawah 3,79. Pertanyaannya adalah bagaimana generasi selanjutnya gitu. Jadi ini yang menjadi salah satu juga pertanyaan yang kedua. Kalau berbicara spiritualitas, itu tanggung jawabnya siapa? Apakah tanggung jawabnya pendeta, gembala sidang, gereja, ataukah orang tua tadi di sana? Ya, jadi saya rasa itu Pastor Arief. Jadi kalau berbicara soal spiritual loss, ini sudah ada indikasi kalau kita nggak hati-hati, itu generasi selanjutnya dia akan berbicara semua agama sama. Yang penting orangnya baik. Gitu. Iya, jadi konsep tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus itu justru yang lama-lama tuh terkikis. Betul. Dan akhirnya bisa hilang gitu. Dan orang bisa berkata banyak jalan menuju Roma. Betul. Banyak jalan menuju sorga. Betul. Nggak harus Yesus Kristus, orang bisa masuk sorga gitu. Betul sekali. Ya, ini menjadi satu awasan sebetulnya Bapak Ibu ya. Saya nggak bilang bahwa agama Kristen, kami nggak bilang bahwa agama Kristen itu memang yang akan membawa orang masuk ke sorga. Enggak. Hanya Yesus Kristus yang membawa orang masuk sorga. Itu yang disebut dengan eksklusivitas. Ya, jadi itu adalah iman kita gitu. Nah kalau sampai iman ini bisa terkikis saudara. Dan tadi kita bisa lihat, saya mungkin belum bisa ditayangkan di sini. Tapi kalau kita bisa lihat bahwa generasi yang semakin hari semakin kesini nih. Ya. Itu semakin hilang karena itu tadi mungkin flooded informasi. Jadi mereka dapetin informasi dari mana aja. Gereja nggak terlalu concern dengan iman mereka, ya yang penting ikut sekolah minggu. Yeah. Orang tua juga mungkin nggak terlalu fokus juga dalam hal-hal spiritualitas buat mereka. Yang menyebabkan pada akhirnya mereka juga lost begitu ya Pak? Iya, iya. Jadi memang kalau dari dua research tadi itu sangat korelasinya sangat kuat bahwa antara keluarga tadi untuk melahirkan untuk generasi yang tadi Pastor Arief ceritakan tentang generasi setelah Yosua dan kemudian Imam Eli, kenapa mereka hilang seperti itu? Karena peran keluarga itu begitu kuat. Nah kalau kita berbicara research yang pertama laki-laki sampai 93%, itu saya rasa Pastor Joy itu yang paling sering tuh WA saya. Ikut strongman yuk, ikut strongman yuk. Paling rajin itu ya. Jadi sekali lagi ini anak-anak muda di sini, jangan merasa oh itu bukan saya, itu urusan papa mama. Enggak,
nanti waktunya akan tiba. Jadi Anda semua juga berkeluarga, Anda punya anak dan kita harus mikir bahwa generasi yang cinta Tuhan itu harus terus, kalau enggak kita terpotong dan hilang begitu Pak Saudara. Betul. Dan itu sangat berbahaya. Ya, buat Home Sweet Home sendiri, pesan dari Departemen Sekolah Minggu kira-kira nih Pak. Kalau bisa saya tanya dari Departemen Sekolah Minggu, Bapak ngelihat Home Sweet Home ini harusnya sih seperti apa sih di rumah, harusnya seperti apa? Entah di gereja atau di rumah yang anak-anak jadi merasa this is my home gitu. Mungkin ada pesan Pak yang... Ya, tema tahun ini untuk di GSIA secara nasional itu adalah Home Sweet Home. Jadi memang ada 3 poin yang kemudian yang kita harus perhatikan tentang Home Sweet Home. Yang dinamakan Home Sweet Home itu adalah, pertama adalah tempat anak untuk bertumbuh mengenal siapa penciptanya. Pertama itu adalah tempat di mana anak bertumbuh untuk mengenal siapa penciptanya. Kalau kita baca di dalam Ulangan 6 ayat 7 dikatakan begini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Jadi di rumah. Kemudian apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ulangan 6 ini adalah perikopnya itu adalah berbicara tentang mengenal kasih Allah gitu. Jadi kasih Allah itu adalah hukum yang terutama yang harus diajarkan. Yang pertama itu adalah rumah, home sweet home adalah tempat di mana anak bertumbuh dan mengenal siapa penciptanya. Yang kedua adalah tempat untuk mentransfer nilai-nilai kehidupan yang bersumber pada firman Tuhan. Tadi pagi sudah dijelaskan ya sama Pastor Evi. Jadi didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Bapak Ibu, saya juga punya pengalaman bahwa salah satunya ya, ini mungkin kalau pendeta yang khotbah kan agak sungkan kalau berbicara soal persembahan dan perpuluhan begitu ya. Tapi kan saya orang awam ya, jadi bisa ngomong apa adanya gitu. Jadi pada waktu kita berbicara soal perpuluhan begitu ya kepada anak-anak. Bagaimana caranya kalau kita itu nggak mau menjadi role model gitu, nggak mau jadi contoh gitu. Bagaimana kita mau mendidik berbicara soal persembahan, punya hati yang generous, punya hati compassion begitu. Tapi kalau kita sendiri nggak mau jadi contoh begitu. Nggak apa-apa itu bicarakan tentang perpuluhan di depan anak-anak. Supaya anak-anak tahu bahwa ini adalah haknya Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan melalui persembahan dan perpuluhan. Dan yang ketiga yang mau saya ingin sampaikan adalah home sweet home itu adalah tempat aman dan nyaman bagi anak-anak pada saat ada badai kehidupan. Bapak Ibu tadi Bu Intan bicara bahwa sama mereka berbicara tentang bagaimana anak-anak itu kita seringkali nggak sadar bahwa mereka itu menghadapi masalahnya sendiri. Tetapi paling tidak itu anak-anak boleh menjadi rumah itu menjadi tempat yang aman. Saya akan bacakan di dalam firman Allah yang hidup. Ini versinya dalam Efesus 6 ayat 4. Dan sekarang sedikit nasihat kepada para orang tua. Jangan terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara. Sehingga membuat mereka marah dan jengkel. Ya, ini anak-anak ngomong yes itu firman Tuhannya gitu ya. Nih ma dengerin nih ma gitu ya. Dengerin nih Pak, jangan cerewet begitu ya. Jadi, tetapi dikatakan begini, tetapi didiklah mereka dengan tata tertib. Kita juga harus tahu bahwa di rumah itu ada tata tertib yang harus ditegakkan. Yang penuh kasih dan menyukakan hati Allah dengan saran-saran dan nasihat-nasihat berdasarkan firman Allah. Jadi saya rasa itu 3. Yang pertama adalah bahwa rumah itu adalah tempat mengenal siapa Allahnya. Yang kedua, mentransfer nilai kehidupan. Yang ketiga, itu adalah tempat aman dan nyaman untuk mereka pada waktu mereka mendapatkan badai kehidupan. Itu Pastor Arif. Menarik Pak, menarik karena sekali lagi, karena kita mulainya dengan home is a place where everything starts. Rumah itu adalah tempat di mana segala sesuatu dimulai gitu. Dan ternyata memang betul firman Tuhan ini mengatakan itu semua gitu. Ya saya tertarik sih sebenarnya dengan Efesus 6 ayat 4 tadi. Dalam kondisi sehari-hari saya juga baru baca ini. Oh iya ya, sepertinya orang tua tuh kepo gitu sama anaknya. Terus juga cari-cari kesalahan terus gitu ya. Sampai
kadang-kadang orang tua mungkin punya jatah marah sih Pak. Jadi kalau jatah marahnya belum sampai, dia cari kesalahan, dia bisa marah gitu. Dan ini memang yang pada akhirnya disebut katanya membangkitkan amarah dari anak-anak gitu. Dan memang suasana rumah rupanya memang harus diperbaiki. Ada pesan mungkin Pak yang bisa menutup dari pembicaraan kita pada hari ini berkenaan dengan apa yang sekolah minggu sedang lakukan dan apa yang harus kita kerjakan sama-sama. Ya baik Pastor Arief. Bapak Ibu, di teman-teman semua yang anak-anak muda di sini saya merangkum di dalam satu buku surveinya dari Bilangan Research Center ya. Jadi apa yang saya baca dan kemudian saya rangkum. Sebetulnya ada 2 buku tetapi ini saya rangkum untuk menjadi. Ini yang dinamakan triangle gitu ya. Triangle artinya ada engagement. Engagement itu adanya keterikatan. Bahwa yang dikatakan bahwa tentang pertumbuhan kerohanian anak itu bukan tanggung jawab dari gereja saja. Seringkali kita berpikir yang dinamakan kebutuhan jasmani itu adalah urusan orang tua. Mengenai sekolah, mengenai makan, mengenai apa segala macam. Tetapi masalah rohani itu ya urusan pendeta. Enggak. Kalau ini adalah, kalau kita berbicara engagement itu adalah ada gereja, ada orang tua dan ada murid. Sama juga kalau gerejanya itu dipakai sekolah, itu enggak bisa dikatakan pendidikan hanya untuk di sekolah. Tetapi itu juga ada engagement antara orang tua dan anak. Nah yang saya mau sampaikan, Bapak Ibu, teman-teman juga, mari kita menghargai untuk pengajar-pengajar guru-guru sekolah minggu. Mereka volunteer. Dan saya bersama dengan Pastor Daniel Yosafat dan Ci Irin Setiawati barusan ini mengadakan survei lagi. Ya jadi hasil surveinya nggak bisa saya tampilkan. Ini karena akan dibicarakan untuk para gembala sidang seluruh GSI Jawa Barat. Temuannya itu membuat saya juga sedih juga ya. Dikatakan gini, salah satu temuannya adalah 9 dari 10 guru-guru sekolah minggu pernah mengalami kejenuhan. Jenuh. Kejenuhan. 9 dari 10. Dan yang jenuh itu 1 di antara 2 itu pernah mau meninggalkan. Punya niat meninggalkan pelayanan. Jadi Bapak Ibu, guru sekolah minggu juga manusia. Bukan hanya rocker gitu ya. Jadi butuh dukungan, butuh support gitu ya. Ini anak-anak muda yang banyak sekali ya Pastor Arief ya. Yuk mari bergabung gitu. Karena itu adalah posisi yang strategis sekali untuk mempersiapkan generasi yang cinta sama Tuhan. Jangan sampai generasinya seperti Joshua hilang atau Imam Eli yang hilang, gak ada jaminan begitu. Tapi butuh kerelaan, melayani Tuhan butuh kerelaan dan mau direpotkan begitu. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali untuk guru-guru sekolah minggu. Saya bekerja sama dengan Life Kids itu bukan kemudian saya yang minta, bukan. Mereka yang menawarkan diri. Itu luar biasa kalau menurut saya ya. Saya mau minta aplaus kepada guru-guru sekolah minggu yang sekarang ya. Berikan semangat. Ya saya rasa itu Pastor Arief. Ya terima kasih. Ada gak guru Life Kid yang hadir pada siang hari ini? Boleh gak angkat tangan saudara? Boleh berdiri gak biar kelihatan? Boleh berdiri gak biar kelihatan? Oh itu pendeta, itu gembalanya. Iya. Itu gembalanya. Ada lagi? Oh rupanya tadi kebanyakan ada di ibadah jam 8 ya, yang pertama ya. Baik. Ya kita harus kasih apresiasi memang buat guru-guru Life Kid dan orang tua yang merelakan anak-anaknya juga untuk mengajar di Life Kid. Saudara-saudara juga luar biasa. Thank you Pak Prayogo. Dan mungkin yang kalau dari Pak Joni atau Bu Intan yang adalah pendidik juga ya. Guru nih dari sisi guru atau sekolah. Ada pesan apa sih sebenarnya buat gereja atau buat orang tua gitu. Dan buat kita semua untuk bagaimana nih anak-anak nih bisa terjaga dengan baik gitu. Sebelum nanti saya wrap up tutup dengan firman Tuhan yang saya bacain. Iya. Untuk Bapak Ibu orang tua yang hari ini hadir dalam ibadah ini. Kalau kepada saya ditanyakan apa yang paling berharga buat saya dengan anak-anak saya. Maka saya akan jawab adalah komunikasi. Tadi dari 3 Home Sweet Home itu salah satunya adalah mentransferkan nilai-nilai. Saya izin sharing sedikit Pastor ya. Iya Pak. Anak kami yang pertama itu sudah usia remaja. Dan setiap malam saya sudah berkomitmen bahwa setiap malam walaupun dia sudah remaja, adiknya pun sudah memasuki remaja awal,
saya harus bersama dengan mereka sebelum mereka tidur untuk ngobrol-ngobrol, untuk dengerin cerita mereka atau untuk berdoa begitu. Jadi kami biasanya akan tutup dalam doa sebelum tidur. Nah, yang menariknya malam itu adalah kakaknya, anak yang pertama ini bertanya kepada saya. Pertanyaannya menggelitik. "Pak," katanya, "kakak baru tahu kalau ternyata yang namanya penyerbukan atau pembuahan atau perkawinan itu artinya yang jantan dan yang betina itu harus tidur bareng ya Pak," katanya. "Iya," saya bilang. Anaknya umur berapa? 14 tahun, Pastor. 14 tahun? 14 tahun. Anak remaja, oke. Anak remaja. Oke, Pak. Nah. Lalu singkat cerita begini Bapak Ibu. Dia merasa jijik ketika dia melihat ada kucing jantan mengawini kucing betina. Dan dia merasa tersiksa. Ini suara ya, suara remaja anak Bapak Ibu ya. Iya. Ya. Ketika dia melihat ayam jantan mengawini ayam betina dengan cara duduk di atas ayam betina itu lalu dipatuk kepalanya. Dan dia berkata begini, "Kalau begitu nanti kakak gak mau nikah ah." Bapak Ibu, itu suara remaja. Dan ini suara remaja hari-hari ini. Yeah. Orang tua, pengajar-pengajar harus dapat mendengar suara ini. Lalu saya jelaskan, Kak, yang jijik itu adalah kalau kawin tetapi tidak diberkati oleh Bapak Pendeta dan tidak diakui secara hukum oleh negara. Itu jijik, Kak. Tetapi kalau sudah diberkati, kakak sudah dewasa, dan teman hidup kakak pun nanti laki-laki yang dewasa, yang takut akan Tuhan, itu enggak jijik. Justru Tuhan, itu tugas rohani yang Tuhan berikan kepada kita, Kak. Gitu. Bapak Ibu, dari malam itu, saya dapat satu pelajaran betapa komunikasi itu penting sekali. Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau dia bertanya ke temannya yang juga nggak ngerti gitu. Informasi apa yang dia akan dapat? Bagaimana kalau dia bertanya kepada benda ini? Gitu. Lalu yang dia dapat gambar-gambar yang nggak senonoh. Ya. Banyak anak-anak remaja itu yang mau bertanya kepada papa mamanya, tetapi maaf, papanya nggak ada. Bukan papanya sudah meninggal, bukan. Papanya ada di rumah, maaf Bapak Ibu ya, tapi maaf sekali lagi, seperti hantu gitu. Ada orangnya, tapi nggak bisa ditanyai. Mama multitasking, mama masak, mama jualan online, nah, mama kewalahan karena papa nggak hadir, begitu. Lalu kemana mereka lari? Nah, ini yang pesan yang sangat penting hari ini buat orang tua dan pengajar-pengajar. Kalau remaja-remaja kita, anak-anak kita lagi ngomong, lagi menyampaikan suara hatinya, jangan dipotong, jangan dikoreksi, jangan dihakimi. Dengarkan mereka karena itu adalah aset yang paling berharga di dalam orang tua dengan anak. Dan saya nggak mau kehilangan itu. Saya bersyukur mereka berani ngomong apapun itu. Bahkan ngomongin kekurangan saya pun, saya siap untuk mendengarkan. Ayah ibu harus siap untuk itu. Ya. Mereka lakukan itu karena mereka sayang sama kita. Bukan karena mereka menjelek-jelekan kita, bukan menganggap kita rendah. Komunikasi, Pak. Komunikasi. Mungkin dari Ibu Intan, apa satu paket, Mama? Satu paket. Oke, baik. Dan ya, kita wrap up sebentar ya saudara ya. Ada 3 pemikiran yang saya ingin sampaikan kepada kita semua khususnya di hari nasional sekolah minggu ini. Yang pertama bahwa setiap orang tua itu mempunyai panggilan. Kalau kita bisa buka di dalam Kejadian 1, saya tutup dengan ini saudara. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi beranak cucu dan bertambah banyak itu adalah salah satu perintah. Tapi gak cukup sampai di situ. Gak cuma sekedar punya anak, gak cuma sekedar punya cucu gitu. Dan gak cuma sekedar bertambah banyak. Tapi penuhilah bumi dan ini garis bawahi saudara. Saya tulis merah di sana. Taklukkanlah itu dan berkuasalah. Jadi untuk bisa menaklukkan, saya ingat khotbahnya Daniel Nathanael waktu itu. Untuk bisa menaklukkan itu dibutuhkan, ada banyak step-stepnya untuk bisa menaklukkan saudara. Salah satunya adalah pendidikan, pemuridan.
Diajarkan nilai-nilai untuk bisa menaklukkan dunianya dimanapun nanti mereka ditempatkan. Makanya Mazmur 112 ayat yang kedua katakan, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi kalau sampai anak-anak kita nggak bisa menguasai bumi atau nggak bisa disebut perkasa di bumi ini dan tidak bisa disebut dengan angkatan orang benar, nggak diberkati, bagaimana generasi mereka nanti ke bawahnya, saudara? Ini yang pertama. Yang kedua, ada tugas orang tua. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima tadi sudah dikatakan, tugas orang tua ini, saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau orang tua belum berhasil untuk, ini tugasnya yang harus diselesaikan, PR yang harus diselesaikan, maka nggak mungkin ayat 7 itu bisa terjadi. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Nggak ada yang bisa diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak, kalau orang tuanya sendiri nggak berhasil untuk belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatannya. Gak ada yang bisa diajarkan. Jadi itu tugas orang tua kalau menurut saya. Dan yang paling penting ini yang terakhir, yang ketiga. Apa upah orang tua? Saya skip yang satunya. Upah orang tua, Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu. Dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ada banyak orang tua yang katakan, aduh ini anak bohwat, aduh ini anak segala macam wat-watan. Susah banget ngajarinnya. Kalau menurut saya jangan ngomelnya sekarang. Karena gak dilakukan dulu. Jadi makanya kenapa dibilang katanya tidak mendatangkan sukacita pada harinya. Ini penting banget, saudara. Buat orang tua, gak ada yang terlambat. Pastor Evi tadi dengan tegas bilang, saudara mesti dengar khotbahnya yang di jam 8 ya, karena ada di YouTube. Jadi saudara dengar khotbahnya, itu bagus banget khotbahnya. Saudara harus dengar itu. Jadi gak ada yang terlambat. Kalau saudara katakan, aduh saya udah terlambat dong, anak saya udah pada gede-gede nih, udah gak bisa diatur nih, udah pada berontak nih dan lain sebagainya. Gak ada yang terlambat. Dengkul kita masih ada untuk mendoakan mereka. Dan tidak ada yang mustahil buat Tuhan untuk mengubahkan anak-anak kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Amsal 17 katakan mahkota ayat 6. Orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kalau saudara dan saya mau punya mahkota yang mulia, itu adalah anak cucu kita. Bukan prestasi kita. Bukan hal-hal yang lain yang ada dalam dunia ini. Tapi bagaimana anak cucu kita bertumbuh, cinta Tuhan, mereka jadi orang yang terhormat, mereka jadi orang yang diberkati Tuhan. Itu menjadi mahkota buat kita para orang tua. Sudah bersama dengan kita, kami semua? Yes? Sudah diberkati oleh pembicaraan ini? Saya berdoa biar ini menjadi satu pembelajaran buat kita bersama. Dan saya mau supaya kita menjadi orang tua yang lebih baik. Buat saudara yang menjadi orang tua. Saudara yang belum menjadi orang tua, saudara akan jadi orang tua satu saat. Namun ini penting untuk kita tanamkan. Ada satu generasi yang menjadi concern kita bersama. Ini generasi anak-anak dan generasi muda. Tanpa parenting, tanpa peran orang tua yang penting. Maka generasi ini akan jadi generasi yang genting dan generasi yang sinting. Kita gak mau generasi jadi generasi yang sinting. Kita mau jadi generasi yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, tadi Pak Prayogo udah sampaikan, Pastor Joy udah bicara banyak tentang strong man. Yang suami, pria, ayo 93% kerohanian dalam rumah kita tergantung dari pria. Kepala rumah tangga. Ayo gabung, join sama strong man. Ya. Yang masih muda-muda, saudara masih cari-cari, saya mau pelayanan apa? Pelayanan life kit terbuka buat saudara. Persembahkan diri saudara untuk bisa masuk ke sana dan melayani. Dan kita akan membangun generasi ini bersama-sama. Amin. Boleh gak beri tepuk tangan buat teman-teman yang sudah menjadi narasumber buat kita. Saya mengundang pemain musik. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan. Dan kita akan tutup firman ini dengan doa. Enggak apa-apa sebentar di sini Pak. Nanti kita turun bareng-bareng. Kita mengucap syukur sekali lagi buat Hari Nasional Sekolah Minggu. Dan kita memperingati ini, kita merayakan ini bersama-sama sebagai tanda bahwa memang kita concern untuk melayani generasi supaya generasi kita nggak menjadi generasi yang hilang, nggak jadi lost generation. Tundukkan kepala saudara sebentar.